Selamat bergabung kembali di kelas komponen pesawat terbang. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kembali pelajaran komponen pesawat terbang. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai komponen utama pesawat dan fungsinya. Jadi aircraft ya. Jadi di sini perlu saya tegaskan kembali bahwa memang apa yang kita pelajari harus dibatasi ya. Karena mengingat waktu ya, keterbatasan waktu juga di sini 2 SKS ya. Dan untuk kelas ini kita akan belajar pesawat terbang yang mana, aircraft yang mana gitu ya. Karena pesawat terbang itu memang secara umum itu dibagi dua ya, lebih ringan dari udara dan lebih berat dari udara. Nah, jadi contohnya bagaimana yang lebih ringan? Lebih ringan pun ada pembagiannya ya. Ada yang tidak pakai motor atau juga pakai motor. Kalau bermotor misalkan kapal udara, kalau tidak bermotor misalkan balon ya. Saya kira itu balon itu memang dia termasuk pesawat terbang ya, masuk pesawat terbang, tapi yang lebih ringan dari udara. Kemudian kalau yang lebih berat dari udara ini juga dikategorikan lagi menjadi yang bersayap atau tanpa sayap. Contohnya apa? Yang tanpa sayap misalkan satelit. Nah, satelit itu tidak pakai motor ya. Kemudian untuk roket, nah itu roket pakai motor ya. Jadi dua-duanya tidak pakai sayap, tapi perbedaannya yaitu pakai dan tidak pakainya motor. Kalau dengan sayap ini pun dibagi lagi. Ada yang pakai motor dan tidak ya. Yang tidak misalkan juga kita sebut di sini contohnya adalah layang-layang. Nah, sekarang lagi musim layang-layang ya. Ini contoh dari pesawat terbang lebih berat dari udara dengan sayap tetap ya. Sayap tetap tapi tidak bermotor ya, tidak berenjin. Contoh lain adalah glider ya gitu. Kalau dengan sayapnya berputar apa? Contohnya ya heli itu tadi, heli tapi yang tidak bermotor gitu ya. Itu. Kemudian untuk yang tadi dengan sayap tetapi yang bermotor. Nah, ini masih dikategorikan lagi menjadi sayap tetap dan sayap berputar atau kombinasi. Nah, sayap tetap ini contohnya adalah fixed wing pesawat terbang ini ya. Kalau Anda bepergian jauh pakainya pesawat terbang. Kalau nyebutnya adalah airplane gitu ya. Kemudian sayap berputar pakai helikopter gitu ya. Jadi bahasan kita harus jelas terlebih dahulu ya, bahwa kita di sini akan belajar suatu pesawat terbang aircraft, yaitu yang lebih berat dari udara dengan sayap tetap dan berenjin ya. Jadi itu bedanya ya. Memang nanti di sini lebih dipersempit lagi ya. Ya, jadi memang kita belajarnya di sini adalah airplane gitu ya. Oke, itu yang akan kita bahas. Kemudian kita akan lanjut ke materi review terlebih dahulu, yang mungkin ini saya sampaikan sebagai bekal nanti kita belajar komponen pesawat terbang ya. Ada beberapa istilah nanti yang akan dipakai, semoga nanti bisa membantu ketika materi review ini sudah saya sampaikan begitu ya. Untuk materi review pertama adalah tentang sistem sumbu utama. Nah, ini sumbu utama itu dalam pesawat ada 3, yang dari nose sampai arah ekor ya. Jadi dari depan sampai belakang ini adalah sumbu longitudinal. Kemudian yang dari sini searah dengan sayapnya ya, itu adalah sumbu lateral. Kemudian yang arahnya ke atas ke bawah ini adalah sumbu
vertikal. Jadi ada 3 sumbu utama di dalam pesawat. Saya kira sudah paham dan jangan keliru ya, nanti sumbu longitudinal dengan lateral mungkin sering tertukar ya, jadi jangan lupa. Oke, jadi ini sekali lagi yang saya tunjuk adalah sumbu longitudinal, yaitu sumbu yang searah sumbu X ya. Kemudian untuk yang searah sumbu Y itu adalah sumbu lateralnya. Kemudian yang searah sumbu Z itu adalah sumbu vertikal, itu ya. Kemudian untuk gerak pesawat, mungkin juga sudah saya singgung pada pertemuan pertama ya, ada gerak translasi. Gerak translasi ini seperti gerak forward, backward, up down, dan sideward. Jadi ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri ya. Itu kita kenal sebagai gerak 6 degree of freedom. Jadi gerak 6 derajat kebebasan ya. Kemudian selain gerak translasi itu ada gerak rotasi ya, gerak rotasi. Jadi ada gerak yawing, rolling, pitching, belok, kemudian guling, kemudian angguk gitu ya. Itu mungkin ini untuk videonya supaya lebih jelas. Jadi ini ya, gerak pitch mengangguk, gerak roll ya, gerak yaw ya. Jadi ini pitch mengangguk, roll guling ya, belok ya. Jadi itu ya, jadi semoga Anda sudah paham dengan yang dimaksud gerakan tadi ya. Kemudian bidang kemudi ya, bidang kemudi atau sebagai kendali di dalam pesawat itu ya. Di sini ada yang namanya aileron, yaitu terletak di wing ya. Ada wing kanan kiri itu ya, yang hijau itu ya, yang saya lingkari itu. Nah, itu aileron, itu namanya bidang kemudi ya. Jadi pesawat itu juga punya alat untuk mengemudikan gitu ya. Jadi alat untuk mengemudikan di dalam pesawat ya, kalau dilihat di sini memang ada beberapa. Yang pertama ini tadi aileron ya, namanya aileron. Letaknya di wing gitu ya, wing kanan dan kiri gitu ya. Jadi di sini ya. Ini untuk mengemudikan ya, mengemudikan pesawat yang bagaimana? Ya, tadi kan pesawat punya gerakan macam-macam ya. Sudah saya jelaskan, termasuk gerakan rotasi tadi. Dia geraknya ada mau gerak rolling, pitching, yawing ya. Jadi ini nanti untuk mengendalikan gerak-gerak itu. Nah, kalau aileron itu apa? Mengontrol gerak rotasi rolling ya. Jadi pada saat mau rolling ini dikendalikan oleh aileron itu ya. Jadi alatnya pakai apa? Kalau di dalam kokpit di sini ada alatnya yang namanya control stick ya. Jadi control stick itu digerakkan ke kanan ya. Kalau control stick digerakkan ke kanan, aileron up ya, wing kanan turun, wing kiri naik gitu ya. Jadi cara mengendalikan itu, jadi aileronnya harus digerakkan ke arah tertentu ya. Dan untuk menggerakkan ini itu di dalam kokpit ada namanya control stick ya. Jadi pilot harus bisa ini bagaimana menggunakan control stick ini sehingga aileron itu bisa bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi tadi sekali lagi bahwa nanti kalau pengen rolling wing kirinya naik ya, wing kiri naik ya, wing kanannya turun gitu ya, maka ini control sticknya digerakkan ke kanan ya. Jadi control sticknya digerakkan ke kanan, maka aileronnya up gitu kan ya, up. Jadi ini nanti bisa membuka ya ke atas, wing kanan turun ya, wing kanan turun. Jadi nanti kalau control sticknya ke kanan gitu kan ya, wing kanannya akan turun ya. Jadi wing kanan ini akan turun ya, wing kiri naik. Jadi nanti akan otomatis rolling
ke kanan, gitu kan. Kemudian untuk yang kedua itu adalah elevator. Yang ini ya, elevator itu ini dipasang di bagian ekor ya, ekor. Jadi di ekor ini ada horizontal stabilizer ya, kemudian di sini ada vertical stabilizer. Nah, untuk bagian ini ya, apa namanya, elevatornya ini juga dipasang di bagian ini, apa namanya, yang horizontal stabilizer. Jadi dipasang di situ gitu ya, dipasang di bagian itu. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya di sini adalah untuk mengontrol gerak rotasi pitching terhadap sumbu lateral. Jadi kalau aileron untuk mengontrol gerak rolling, elevator untuk mengontrol gerak pitching. Jadi kalau mau mengangguk pesawatnya ya, itu diatur mengatur elevator tadi, mengatur gerakan elevator tadi ya. Dengan cara bagaimana mengatur gerakan elevator? Ini juga ada alatnya, sama, namanya control stick. Ditarik ke belakang, maka elevatornya naik, maka akan terjadi pitch up, jadi mendongak ya, mendongak. Kalau mau mengangguk turun, ini berarti nanti control sticknya kemudian di ini ya, dilepas, jadi tidak arahnya ke depan gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk rudder ini letaknya adalah di vertical stabilizernya ya. Fungsinya untuk apa? Ya tadi untuk kontrol, tapi untuk mengontrol gerak yawing ya. Kalau untuk aileron dan elevator itu alatnya adalah control stick, maka untuk rudder ini adalah pedal ya, pedal. Jadi pedal kanan ditekan, rudder swing kanan ya. Jadi kalau pedal kanannya ditekan, maka ruddernya swing kanan. Itu swing, ekornya swing kiri ya, nose belok kanan gitu ya. Jadi itu ya, caranya seperti itu. Sekali lagi bahwa pesawat itu punya namanya bidang kemudi ya, bidang kemudi untuk mengontrol gerakan dari suatu pesawat, utamanya adalah gerak rotasi tadi gitu ya. Jadi pesawat itu kalau pengen gerak rotasi ya tentu saja ada alat untuk mengaturnya gitu ya. Dan di sini ada 3 alat yang digunakan, karena nanti di situ ada 3 gerak rotasi yang diperlukan di pesawat: rolling, yawing, kemudian ada pitching. Nah itu, jadi ada 3 alat, yaitu di situ ada aileron, elevator, dan rudder. Dimana ketiga alat tadi nanti itu digerakkan oleh control stick ya, dan juga pedal ya. Dimana control stick dan pedal tadi itu dikendalikan oleh pilot itu sendiri gitu ya. Jadi seperti itu fungsi dari bidang kemudi pada pesawat ya. Jadi harus tahu dulu ya tadi gerak rotasi itu bagaimana gitu ya. Mungkin itu untuk materi reviewnya sudah saya sampaikan ya. Semoga paham sampai di sini tentang bidang kemudi. Kemudian tentang stabilitas. Nah, stabilitas, jadi pesawat itu juga butuh kestabilan dalam terbangnya gitu ya, supaya tidak oleng nanti ya. Bagaimana itu caranya? Sebelum ke sana ya kita tahu dulu stabilitas itu ada berapa. Ada stabilitas longitudinal gitu ya. Ya, jadi stabilitas longitudinal itu bagaimana? Ya,
stabilitas pesawat terhadap sumbu lateral. Tadi masih ingat sumbu lateral? Nah ini. Jadi kalau stabilitas longitudinal berarti stabilitas pesawatnya terhadap sumbunya bukan longitudinal tapi yang lateral, ya. Jadi yang ini terhadap sumbu lateralnya bagaimana, ya. Kemudian stabilitas ini sumbu yang dimaksud ya terhadap sumbu lateral. Kemudian stabilitas lateral berarti stabilitas pesawat terhadap sumbu longitudinal yang ini, ya. Jadi itu kalau untuk stabilitas direksional ya yang vertikal ini, ya. Artinya apa di situ? Ya berarti nanti stabil longitudinal yaitu nanti terhadap sumbu lateralnya. Sumbu lateral tadi digunakan untuk pitching, ya. Pada saat pesawat melakukan gerakan pitching, ya, mengangguk, dan nanti kontrol stick dilepaskan kembali, itu kan nanti pesawat diharapkan stabil kembali, ya. Jadi nanti untuk mengatur gerakan-gerakan seperti gerak pitching, ya. Setelah melakukan gerak pitching itu nanti perlu adanya kestabilan longitudinal, ya. Jadi diatur nanti bagaimana supaya stabil, ya. Jadi pengaturannya tetap nanti di situ pakai aileron tadi, ya. Jadi aileronnya tadi nanti untuk gerak pitching tadi ya dilepas, berarti nanti di situ pesawat diharapkan stabil kembali dalam arah longitudinal, ya, gitu. Sama juga nanti untuk gerakan-gerakan yang lain, artinya pesawat setelah melakukan gerakan tertentu seperti atau manuver tertentu, ya, seperti tadi pitching, ya, yawing, rolling, itu nanti diperlukan kestabilan, ya, kestabilan dalam arah tiga sumbunya tadi, gitu, ya. Yaitu diatur nanti dengan dengan mengatur kembali bidang kemudinya, dan juga nanti kaitannya dengan ekornya, ya, karena di situ juga untuk kestabilan, gitu, ya. Oke, jadi itu gerakannya. Kemudian tentang Mach number. Jadi Mach number ini apa? Mach number itu adalah suatu rasio, yaitu kecepatan dari objek, dalam hal ini pesawat, dan kecepatan dari suara. Jadi rasionya ini biasanya di sini untuk menunjukkan suatu kecepatan pesawat. Pesawat itu punya kecepatan masing-masing, ya. Jadi ada kategori yang dinamakan subsonik, nilai Mach number-nya kurang dari 1, transsonik Mach number-nya 1, supersonik Mach number-nya lebih besar dari 1, dan hypersonic Mach number-nya lebih besar dari 5, gitu. Jadi ini menunjukkan suatu kecepatan pesawat. Kecepatan ini kaitannya nanti dengan ketinggian terbang dari suatu pesawat, gitu, ya. Jadi memang berbeda-beda kalau nanti pesawat punya kecepatan atau angka Mach sendiri-sendiri, ya. Apakah subsonik atau transsonik, supersonik, hypersonic, itu nanti berkaitan dengan ketinggian terbang yang diizinkan, gitu, ya. Oke. Dan ini nanti untuk kecepatannya saya kira masing-masing pesawat ya sudah ada. Kemudian kecepatan suara ini biasanya pada sea level itu 340,29 meter per second, itu, ya. Oke. Jadi itu untuk mengawali materi kita, ada beberapa tadi materi review yang saya sampaikan di sini sebelum kita ke komponen utama. Sebenarnya komponen utama ini di minggu pertama sudah saya sampaikan, ya. Tetapi kita ingat kembali, ya. Jadi tadi juga mungkin sudah saya singgung, sehingga tadi kalau saya sudah
menyinggung ya, seperti tail, seperti wing, itu sudah paham ya di materi review tadi, karena di minggu pertama sudah saya sampaikan secara garis besar komponen utama pesawat. Mari kita ulang lagi sebentar, kita ingat lagi ya yang sudah saya sampaikan di minggu pertama. Jadi komponen utama pesawat yang pertama adalah wing atau sayapnya, kemudian fuselage itu badan pesawatnya, bagian tail atau ekor, dan dibagi menjadi dua bagian ya, vertical tail dan horizontal tail. Kemudian ada landing gear atau di situ nanti sebagai ini ya, alat bantu darat ya. Jadi Anda bisa nanti menyebutnya macam-macam ya sebenarnya untuk istilahnya di sini. Kalau di pesawat terbang jenis ini ya, airplane ini, memang nanti biasanya alat bantu daratnya adalah landing gear gitu ya. Kemudian untuk propulsinya ya, untuk propulsinya ini adalah untuk engine-nya gitu ya. Jadi saya kira nanti Anda sudah paham di pelajaran pertama ya, pertemuan pertama kemarin secara garis besar itu ya, untuk komponen utamanya. Oke, gitu. Kemudian sekarang kita ke wing dulu ya, kita ke wing dulu. Jadi wing ini bentuknya seperti airfoil ya. Kalau Anda sering melihat tetesan air ya, seperti itu ya bentuknya ya. Jadi memang nanti penampangnya dari wing itu kalau Anda potong ya, Anda lihat dari samping, penampangnya itu bentuknya seperti airfoil atau tetesan air itu ya. Jadi itu merupakan wing itu merupakan gabungan dari beberapa airfoil ya. Jadi itu penampangnya seperti itu. Nah, jadi wing ini merupakan bidang aerodinamik atau aerodynamic surface. Fungsinya untuk apa? Kalau pesawat bisa terbang, nah ini pesawat bisa terbang ya, tentu saja jawaban simpel ya, memang karena ada sayapnya itu ya. Nah, tetapi kenapa kalau ada sayapnya seperti itu bisa terbang gitu ya? Nanti kalau dulu ya masih kecil, kalau punya sayap pasti bisa terbang. Kemudian coba ada nyoba buat sayap terus naik dari ketinggian tertentu dan kemudian melakukan uji terbang ya. Jadi uji terbang seperti itu. Nah, itu berbahaya ya. Jadi memang nanti tidak sembarangan dalam membuat sayap ini ya. Jadi jawabannya memang seperti itu, punya sayap, tapi sayapnya juga harus memenuhi syarat tertentu, dan juga nanti tidak hanya sayap saja, ada pendukung lainnya ya gitu ya. Prinsipnya juga harus dipenuhi gitu. Mungkin dulu pernah disampaikan juga di pengenalan teknik penerbangan ya gitu. Jadi di dalam pesawat terbang itu memang bagian wing ini adalah sebagai penghasil gaya angkat yang utama. Gaya angkat istilah teknisnya adalah lift ya. Jadi penghasil lift yang utama di dalam pesawat itu memang wing ya, atau sayap itu. Jadi bentuknya dibuat sedemikian rupa sehingga nanti di situ akan memenuhi persyaratan ya. Jadi dibuat sedemikian rupa ya sehingga bisa terbang gitu ya, bisa menghasilkan gaya angkat gitu. Jadi itu mungkin nanti bisa direview kembali tentang bagaimana pesawat bisa terbang ya. Dilihat dari bentuk sayapnya ini, kenapa bisa menghasilkan gaya angkat itu ya. Kemudian fungsi yang lain untuk menopang pemasangan mesin
atau engine ya, fuel tank, dan kadangkala landing gear ya. Jadi nanti bisa untuk pemasangan engine ya. Selain itu biasanya ditempatkan juga fuelnya, jadi sebagai fuel tank gitu ya. Dan kadangkala landing gear, karena landing gear ini juga bisa nanti dipasang di bagian fuselage-nya ya. Kemudian wing ini dipasang pada kedua sisi fuselage ya, dipasang pada kedua sisi fuselage. Jadi ada wing kanan dan wing kiri. Kemudian konfigurasi sayap. Jadi konfigurasi atau di sini pertimbangan beberapa tentang sayap nih ya. Jadi dilihat pertama dari cara pemasangannya. Jadi konfigurasi ini menyangkut masalah pertama tentang cara pemasangannya ya. Konfigurasinya bagaimana, pertama cara pemasangannya bagaimana gitu ya. Kemudian kedua dilihat dari bentuk tipikal dari leading edge dan trailing edge dari wing ya. Jadi bentuknya dari wing tadi ya, wing platformnya bagaimana gitu. Kemudian variasi jumlah wing, wingnya dihedral dan unhedral. Nah, sudut wing dengan bidang horizontal. Jadi ini kalau kita berbicara tentang sayap, memang nanti di sini juga harus paham tentang konfigurasinya, di mana konfigurasi tadi menyangkut 4 hal tadi ya. Pemasangannya bagaimana, kemudian bentuk wingnya bagaimana, jumlah wingnya bagaimana, berapa, kemudian apakah dihedral atau unhedral untuk wingnya tadi gitu ya. Itu jadi apakah membentuk sudut dengan bidang horizontal atau tidak gitu ya. Sekarang kita bahas konfigurasi sayap berdasarkan cara pemasangannya dari wing ke fuselage ya, ini pembahasannya. Jadi apakah di atas fuselage-nya atau di tengah atau di bawah? Yang pertama di atas ya, di atas fuselage kita sebut sebagai high wing. Kemudian di tengah itu kita sebut sebagai mid wing ya. Dan di bawah kita sebut sebagai low wing ya. Jadi ini di atas dari fuselage-nya. Ini pada bagian tengah, ini pada bagian bawah ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Bu, mengapa kok nanti di dalam pemasangan wing ini dibuat macam-macam? Adakah pertimbangannya, Bu? Iya, tentu saja ada ya. Karena nanti untuk merancang suatu pesawat, khususnya di bagian wing ini, pasti ada namanya kajian konfigurasi wing. Salah satunya yaitu bagaimana pemasangannya gitu ya. Apakah mau diletakkan di atas fuselage atau di tengah atau di bawah gitu ya. Nah, ini kita lihat pertimbangan tadi berdasarkan keuntungan dan kerugiannya dari masing-masing konfigurasi. Sekarang kita ke konfigurasi high wing dulu. Untuk keuntungannya, yang high wing ya dipasang di atas fuselage itu kenapa? Koefisien liftnya ternyata tinggi gitu ya, jadi menghasilkan gaya angkat yang tinggi gitu. Kemudian mudah menaikkan muatan karena fuselage-nya rendah gitu ya. Jadi kalau sudah di atas fuselage wingnya, maka nanti fuselage-nya pasti akan lebih dekat dengan ground gitu ya. Jadi untuk menaikkan barang atau muatan itu akan lebih mudah. Kalau kerugiannya apa, Bu? Kerugiannya adalah memerlukan alat pendarat yang panjang. Ya, jadi memang nanti karena ini tadi ya, sayapnya di atas fuselage, maka memang diperlukan alat pendarat yang panjang. Gitu. Kemudian bisa terjadi crash, kurang aman gitu ya. Gitu. Ya, karena tadi ya
alatnya tadi fuselnya dekat dengan ground tadi ya. Kemudian untuk konfigurasi mid wing, keuntungannya adalah koefisien lift tidak jauh berbeda dengan high wing. Jadi meskipun memang lebih tinggi yang high wing, ya liftnya itu juga tidak jauh berbeda, tetap besar ya. Kemudian cocok untuk pesawat-pesawat militer yang kecepatannya tinggi ya. Jadi dengan Mach number yang tinggi gitu. Ya, jadi untuk pesawat militer tuh biasanya memang manuvernya lebih ekstrim gitu ya. Dan itu butuh suatu Mach number atau kecepatan yang tinggi. Jadi itu pesawat militer. Nah, biasanya menggunakan konfigurasi mid wing ini. Kalau kerugiannya apa? Jadi meskipun koefisien lift itu tidak jauh dari konfigurasi high wing, tapi untuk koefisien dragnya pada mid wing ini cukup besar ya. Jadi cukup besar bedanya dengan yang high wing tadi itu. Kalau untuk yang low wing ya, keuntungannya adalah memungkinkan penggunaan roda pendarat yang pendek. Kebalikan yang high wing tadi ya. Kalau di high wing roda pendaratnya panjang, kalau ini pendek gitu ya. Kemudian memudahkan pengerjaan terhadap mesin-mesin yang dipasang pada sayap ya. Jadi dalam hal maintenance atau perawatan itu lebih mudah ya kan? Karena cukup tidak jauh dari ground gitu kan, tidak perlu nanti manjat-manjat ya, jadi lebih sulit ya. Kemudian mempertinggi keamanan bila terjadi keadaan darurat atau crash ya. Kerugiannya, karakteristik aerodinamisnya kurang baik bila dibandingkan dengan mid wing atau high wing ya, tentu saja seperti itu. Dan kalau ditanya konfigurasi pemasangan dari wing ini yang paling bagus mana, Bu? Ya, kita tidak bisa menentukan ini yang paling bagus, ini yang paling jelek, tidak. Tetapi kita melihatnya dari sisi kebutuhan perancangan, kebutuhan pesawat itu untuk apa. Kalau militer ya tadi utamanya karena dia butuh manuver yang ekstrim ya, kecepatannya tinggi, itu cocoknya untuk mid wing ya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa untuk menentukan ini yang paling bagus, tidak. Tapi sekali lagi memang kalau dalam merancang suatu pesawat itu harus disesuaikan dengan yang namanya kebutuhan ya, kebutuhan. Jadi pesawat itu pasti punya kebutuhannya, namanya DRO. Jadi pesawat masing-masing suatu pesawat itu punya DRO dulu ya. Jadi seperti tadi misalkan pesawat militer itu kebutuhannya seperti apa, requirement-nya seperti apa gitu ya. Itu kembali ke sana. Oke. Kemudian sekarang konfigurasi dari wing berdasarkan bentuk tipikal dari leading edge dan trailing edge dari wing. Jadi bentuk wingnya macam-macam ya. Di sini ada bentuk yang taper baik untuk leading edge maupun trailing edge. Jadi yang dimaksud leading edge ya, leading edge itu bagian depan dari wing ini. Ini bagian belakangnya adalah trailing edge. Jadi ini ada yang bentuknya taper ya, taper baik leading maupun trailing edge. Tetapi ada juga yang hanya bagian leading edge-nya saja. Kemudian ini yang taper bagian trailing edge. Atau nanti straight semuanya, datar semuanya. Ini untuk leading edge dan trailing edge ya. Kemudian ada bentuknya yang delta seperti ini, ada yang bentuknya sweep back seperti ini, jadi seperti ini, sweep ya. Jadi macam-macam untuk bentuknya, dan ini punya kelebihan masing-masing gitu ya, punya kelebihan masing-masing sesuai dengan kebutuhan juga ya. Itu biasanya menggunakan bentuk taper ini ya, bisa di searching nanti
kelebihan dan kelemahannya atau nanti keuntungan dan kerugiannya mungkin ya. Jadi bisa dicari, di searching masing-masing dari bentuk wing ini gitu ya. Kalau kita bahas, mungkin saya ambilkan beberapa pembahasan sedikit ya. Jadi konfigurasi untuk bentuk straight atau di situ bentuk yang lurus ya. Secara aerodinamis mempunyai bentuk yang menguntungkan karena lokasi mulai terjadinya arus pecah berada dekat fuselage sehingga tidak mempengaruhi efektivitas flap ya. Jadi gini aja, secara aerodinamis ya. Secara aerodinamis dalam menghasilkan gaya angkat misalkan ya, itu menguntungkan ya. Jadi menguntungkan gitu ya. Kemudian mudah dalam pembuatannya dan murah. Jadi mudah dan murah. Kalau mau membuat suatu bentuk wing ya, itu pakainya yang bentuk straight ini. Karena selain itu juga bentuknya adalah memberikan ciri khas, yaitu murah juga gitu ya. Ruangan sayap cukup luas untuk menempatkan bahan bakar. Jadi ya memang nanti bentuknya yang lurus ini memberikan banyak ruang ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menyimpan bahan bakar. Kurang menguntungkan dari segi beratnya. Ternyata ini jadi kelemahannya itu kurang menguntungkan dari segi beratnya gitu ya. Paling banyak digunakan untuk pesawat subsonik Mach number kurang dari 0,8. Jadi untuk kecepatan yang rendah ya. Jadi biasanya itu ya. Tuh. Kemudian untuk taper mempunyai karakteristik aerodinamis yang menguntungkan ya. Jadi secara aerodinamis memang taper ini yang menguntungkan gitu ya. Kemudian ruangan sayap cukup luas untuk menempatkan bahan bakar. Tetap masih luas ya, taper ini masih luas sama dengan yang bentuk lurus. Kemudian dalam segi pembuatannya tidak memberikan kesulitan yang berarti ya, dibanding dengan yang lurus ya tentu saja lebih mudah ya yang lurus. Tetapi untuk yang taper pun tidak bisa ya dikatakan, belum bisa dikatakan sulit ya, tapi ya ya tidak seberapa ya dibandingkan dengan yang lurus gitu. Paling banyak digunakan oleh pesawat subsonik juga. Ya, ini masih subsonik ya. Subsonik itu bisa menggunakan yang bentuknya straight atau yang taper gitu ya. Kalau untuk swept ya, bentuknya swept sangat cocok untuk pesawat terbang yang mempunyai kecepatan Mach number 0,7 sampai 1,3 dan kadang-kadang juga sampai M sama dengan 2. Jadi lebih tinggi ya, bisa sampai 1,3 sampai 2 ya. Kemudian makin cepat kecepatan terbang, makin besar sudut kemiringannya ya. Sedangkan ketebalan sayap makin kecil atau tipis. Untuk konfigurasi delta, untuk ketebalan sayap yang sama, konstruksi vertikal tail lebih baik ya, serta memungkinkan penempatan engine dan bahan bakar pada sayap. Kemudian perubahan chord atau chord ya yang besar memungkinkan penurunan berat konstruksi. Jadi nanti kalau chordnya ini diubah akan berpengaruh terhadap berat dari wingnya gitu ya. Itu. Jadi chord ini kalau dalam wing pesawat ya mungkin nanti bisa ada searching dulu ya untuk chordnya itu yang mana gitu ya. Kemudian pada daerah transsonik tahanan yang timbul kecil, namun sifat pengendalian dan stabilitas pada kecepatan rendah kurang baik ya. Ini berkaitan dengan kendali dan stabilitas ya. Pada kecepatan yang rendah itu memang kurang baik, sehingga memerlukan vertical tail yang cukup besar untuk menjamin directional stability yang baik ya. Jadi itu.
biasanya digunakan untuk kecepatan transsonik maupun supersonik ya, delta itu. Tuh, jadi untuk kecepatan yang tinggi nih ya, 1 lebih ya ke atas sampai supersonik ini. Kemudian sekarang ke konfigurasi wing, dilihat dari variasi jumlah wing. Jadi berapa jumlah wingnya yang dipakai, ada yang monoplane, biplane, triplane atau multiplane. Biasanya yang masih ada adalah monoplane maupun biplane. Yang triplane dan multiplane sudah tidak digunakan lagi. Jadi triplane itu maksudnya misalkan yang triplane ya, ada 3 ini sayap 1, 2, 3. Kalau 1 ya 1 aja, kalau 2 berarti 2 saja gitu ya. Jadi ini yang semakin banyak jumlah wingnya itu. Contohnya bisa Anda cari, searching masing-masing ya. Kalau di sini Anda bisa lihat, saya contohkan masing-masing untuk yang monoplane yang mana, biplane mana, triplane mana, itu ya. Kemudian untuk fuselage ya. Fuselage ini berasal dari bahasa Prancis fuselage, artinya berbentuk cerutu, atau fusler artinya membuat aerodinamis, streamline, ramping gitu ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, ini yang penting, yaitu untuk pengendalian pesawat ya, pengendalian pesawat ya. Itu sebagai kokpit atau pilot kompartemen pada nose fuselage. Jadi di sana tempatnya pilot kompartemen ya. Melindungi dan memuat penumpang ya. Tentu saja ya untuk memuat penumpang, kemudian juga ada nanti barang atau kargo, yaitu passenger cabin atau cargo compartment. Untuk kontrol kru, aksesoris dan juga equipment yang lainnya ya. Itu. Jadi fungsinya itu. Kemudian bisa juga fuselage ini untuk memasang wing, tail dan landing gear ya. Dan sekali lagi landing gear itu juga bisa dipasang pada wing ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian fungsi yang lain adalah tempat pemasangan dan support bagi mesin ya. Kalau pada single engine aircraft ya, itu biasanya ditempatkan di bagian fuselage. Tapi kalau untuk multi engine itu bisa juga ditempatkan selain di fuselage itu di wing atau di tail gitu ya. Tuh. Kemudian fuselage ini dikatakan bukan penghasil gaya angkat, non aerodynamic surface, karena memang fuselage ini tidak menghasilkan gaya angkat gitu. Jadi gaya angkat itu dihasilkan yang utama tadi saya katakan di wing, dan nanti ada juga penghasil gaya angkat di tempat lain ya, nanti saya sampaikan ya, yaitu di bagian tailnya atau bagian ekor gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk tipe konstruksi dari fuselage itu ada beberapa. Yang pertama struktur truss ya. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian ada struktur monocoque. Ini ya. Kemudian ada struktur semi monocoque dan juga untuk reinforce. Struktur truss ini umumnya dipakai untuk pesawat udara ringan ya, dan tidak bertekanan. Ya, jadi di sini strukturnya ada bagiannya, bagian longeron, ya, bagian strut ya. Jadi ada seperti ini ya. Jadi strukturnya ini nanti akan saya jelaskan secara mendalam apa itu longeron, apa itu yang lain ya. Itu saya jelaskan nanti. Yang penting bentuknya Anda tahu dulu. Untuk struktur truss itu seperti ini ya. Kemudian struktur monocoque. Jadi konstruksi monocoque ini tersusun dari skin, former dan juga bulkhead. Ya, hanya itu saja. Skinnya ini, formernya ini, dan bulkhead itu yang ini ya. Jadi itu. Kemudian former dan bulkhead ini memberikan bentuk bagi fuselage ya. Skin sebagai pemikul beban tegangan yang utama. Jadi nanti kalau ada beban yang diterima oleh pesawat,
fokusnya di bagian fuselage akan diterima secara utama itu di bagian skinya. Struktur monokok itu sangat kuat tetapi tidak dapat menahan penyok atau deformasi pada permukaannya. Misalkan saja contohnya adalah untuk kaleng-kaleng minuman itu ya. Jadi itu adalah struktur monokok ya, struktur monokok ya. Jadi itu. Kemudian pada struktur telur itu juga ya. Jadi nanti itu sebenarnya sangat kuat, tetapi ketika nanti di situ ada kerusakan sedikit ya di situ di bagian kecilnya, maka sudah sangat lemah sekali gitu ya. Jadi memang sebenarnya sangat kuat tapi tidak dapat menahan penyok atau deformasi pada permukaannya gitu ya. Itu kita bisa contohkan tadi, yaitu kaleng minuman dan juga sebagai cangkang telur itu ya gitu. Kalau untuk struktur semi monokok biasanya bentuknya suatu cangkang yang diperkuat dengan stringer ya. Stringer ini jadi kalau Anda lihat di monokok tidak ada stringernya ya, hanya ada skin, ada former, ada ball head. Tetapi ini di semi monokok ada ini yang bagian memanjang ini. Lihat ini ya. Nih. Ini adalah kecil-kecil stringer. Fungsinya ya apa? Untuk memperkuat ya, memperkuat yang ada, memperkuat yang tidak dimiliki pada struktur monokok gitu ya. Perbedaannya pada struktur monokok nyaris tidak ada kerangka di dalamnya. Pada struktur semi monokok ya ini ya. Pada struktur semi monokok, susunan dalam dari former dan stringer digunakan untuk memberikan tambahan kekakuan dan kekuatan kepada skinnya gitu ya. Jadi lebih kuat karena ada tambahan stringer tadi gitu ya. Kemudian komponen utama yang lain dari suatu pesawat adalah empennage ya, ekor ya. Jadi empennage ini biasa juga kita sebut sebagai istilah tail ya. Jadi empennage di dalamnya kita sebut sebagai empennage, terdiri dari horizontal stabilizer dan juga vertical stabilizer ya. Fungsinya untuk stabilitas dan kontrol ya. Kenapa dikatakan stabilitas dan kontrol? Ya, stabilitas sendiri dilakukan oleh tailnya itu horizontal stabilizer dan juga vertical stabilizer ya, gitu. Jadi itu. Kemudian di dalam vertical stabilizer maupun horizontal stabilizer tadi kan ada namanya bidang kemudi yang digunakan untuk mengontrol gerak pesawat. Nah, makanya di sini tail atau empennage ini itu juga dikatakan juga sebagai selain untuk stabilitas juga sebagai pengendalian gitu ya. Gitu. Jadi itu untuk empennage. Empennage atau tail ya. Kemudian ini untuk macam-macamnya sama dengan wing. Empennage ini juga punya bentuk masing-masing. Ada yang bentuk standarnya seperti ini, ada bentuk yang twin, ada yang bentuk V ya, ada yang bentuk detail. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silahkan nanti dicari contohnya gitu ya. Oke. Kemudian undercarriage itu dikenal juga dengan landing gear ya. Jadi di sini biasanya undercarriage pada suatu pesawat itu memang macam-macam pesawat terbang ya. Tetapi untuk yang airplane ini biasanya bentuknya adalah landing gear yang terdiri dari strut, wheels maupun brake ya. Ya, fungsinya sebagai alat bantu darat. Bentuknya nanti bisa fix maupun retractable. Jadi bisa nanti dimasukkan kembali atau tidak gitu ya. Memang bentuknya fix di luar seperti ini gitu. Jadi macam-macam nanti bentuknya. Kesemuanya nanti akan saya bahas kembali di materi selanjutnya ya. Jadi
Ini secara umum dulu untuk semuanya gitu. Kemudian untuk propulsion system, fungsinya adalah untuk menghasilkan thrust, gaya dorong suatu pesawat ya. Jadi memang kalau nanti pesawat seberat ini, airplane ya, itu memang selain nanti butuh gaya angkat, juga butuh gaya dorong di sini ya gitu. Kemudian tipenya ada piston, kemudian turboprop, turbojet ataupun scramjet ya. Oke, itu untuk komponen utama pada pesawat terbang yang bisa saya sampaikan. Jadi masih secara umum, tetapi saya kira sudah memberikan gambaran kepada Anda semuanya gitu ya, tentang komponen utama dari suatu pesawat terbang dan fungsinya itu. Dan untuk tugasnya nanti saya berikan juga di sini. Jadi tugas Anda adalah memilih satu jenis pesawat, bebas ya, boleh transport atau militer. Kemudian berilah penjelasan tentang komponen utama yang dimiliki pesawat tadi. Misalkan di wing, di bagian fuselage-nya, empennage-nya, undercarriage-nya, propulsion system-nya itu bagaimana ya. Jadi misalkan di wing, konfigurasinya bagaimana, dilihat dari pemasangannya, apakah di atas, di bawah gitu ya. Kemudian nanti dari jumlah wingnya gitu ya. Jadi macam-macam tadi yang saya jelaskan. Untuk deadline-nya tanggal 26 Oktober 2020 untuk kelas A, 27 Oktober 2020 untuk kelas B. Itu kemudian aturannya sekomplit mungkin, kemudian tidak boleh sama dengan yang lain ya pesawatnya. Kemudian untuk fontnya size-nya 12 Times New Roman ya, marginnya top left-nya 4 ya, bottom right-nya 3 gitu ya. Saya kira itu untuk materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan, bisa melalui platform ini, platform pembelajarannya, ataupun WA saya langsung, silahkan. Demikian, semoga semuanya bisa memberikan manfaat ya, meskipun mungkin tadi saya masih banyak kalimat atau kata yang belum tepat saya terapkan, ataupun mungkin saya secara tidak sadar menyebutkan suatu istilah yang tidak pas dengan apa yang saya tunjukkan begitu ya. Tetapi semoga semuanya paham maksud saya gitu ya. Jadi nanti mungkin ada perbaikan untuk kemudian hari. Oke, sekian, terima kasih.